Saya dibesarkan seorang Kristen di keluarga Kristen, tapi waktu saya 16 tahun, saya keluar dari gereja karena saya merasa Ya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini yaitu Semayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya menanggapi ada satu video dari channel saudara kita Polemikus Muslim, di mana di judul videonya itu teman-teman bisa teman-teman lihat di layar. Dia membuat judul videonya itu kisah mualafnya Viola Mananta. Jadi Viola Mananta ini merupakan istri dari Bro Daniel Mananta ya. Jadi ketika dia membuat judul seperti itu teman-teman, seolah-olah Viola ini sedang menceritakan kisahnya waktu dia menjadi mualaf. Apakah benar isi dari video itu merupakan kisah atau cerita dari Viola, bagaimana dia setelah mualaf atau bagaimana dia ketika dia meninggalkan Kristen dan kemudian dia masuk Islam? Apakah benar isi videonya teman-teman? Mari kita simak videonya yang berikut ini. saya dibesarkan seorang Kristen di keluarga Kristen, tapi waktu saya 16 tahun, saya keluar dari gereja karena saya merasa saya nggak ngerasa Tuhan di sini. I don't feel anything in this church. Tuhan, kalau Tuhan itu ada dalam kepala saya, tapi dalam hati nggak ngerasa apa-apa. Jadi mungkin itu nggak penting ke gereja. Saya pikir pada waktu itu nggak penting. Jadi saya tinggalkan gereja dan sebenarnya saya merasa baik aja. Dan selama 10 tahun saya nggak ke gereja lagi, mungkin saya masih percaya Tuhan, tapi nggak ada relationship, nggak ada ke gereja, nggak ada hubungan dengan Tuhan. Tapi dia masih ingat saya. Jadi ya mungkin kita sudah menikah 1 tahun ya, kita mulai ke gereja bersama. Bukannya karena saya mau, tapi Daniel satu hari pulang ke rumah bilang, yuk kita cari gereja yang dalam bahasa Inggris supaya kamu juga bisa ngerti. And I'm like, okay, why not? Kenapa kita nggak coba aja? So ada teman kerja Daniel yang kasih tahu bisa ke gereja ini, ada gereja itu, dan kita pergi coba. Dan bahasa Inggris ya? Ya, bahasa Inggris. Ya, dan saya masih ingat sekali waktu kita pertama kali ke gereja. Karena saya merasa nggak nyaman sama sekali. Kita ke sana dan orang-orang semuanya baik sekali. So super friendly. And I just thought, they're so fake. I don't want to talk to anyone. Saya nggak nyaman karena waktu saya kecil kan saya keluar dari gereja juga karena saya nggak suka sama orangnya. Saya pikir itu orangnya semua hipokrit sekali. Munafik ya. Munafik sekali. Dan saya nggak mau seperti mereka. Jadi waktu kita ke The Collective, saya nggak percaya orangnya sebenarnya memang orang baik. Bisa sebaik itu. Iya, bisa sebaik itu. Untuk saya itu fake ya. Karena nggak bisa menerima orangnya bisa baik. Terus waktu ada khotbah, saya masih ingat itu Pastor Alex yang nge-preach, dan saya lupa tentang apa, tapi yang saya merasa itu mau nangis terus, mau nangis, dan nggak tahu kenapa mau nangis, tapi nggak mau nangis, jadi nggak nyaman, mau pergi, mau pergi aja, nggak mau dengar lagi, nggak nyaman sekali. Jadi setelah pertama kali itu saya bilang sama Daniel, ya let's go somewhere else. Gak mau ke gereja ini. Jadi kita cari gereja yang lebih begitu emosional, orangnya nggak ya. I
I gave like that aura of don't talk to me. And ya waktu kita ke gereja yang lain, mereka memang respect. Saya nggak mau bicara sama siapa-siapa, saya mau masuk, saya mau keluar. Kita duduk di kursi paling belakang. Iya, kalau kita nggak suka sama khotbah, Kita pulang. berdiri pergi. Dan satu hari saya pikir, kenapa saya nggak mau nangis di depan orang lain? Who cares? I don't care what they think. I'll just bring tissue. You know? Jadi saya bawa tisu. Dan satu hari saya bawa tisu, saya ikut nyanyi, nangis like, dan saya nggak tahu kenapa nangis, nggak ada rasa sedih, nggak ada rasa apa, saya nangis aja dan nggak tahu itu airnya dari mana. Setiap kali nyanyi, nangis. Yeah, so it was very strange. Dan yang menarik, dan yang saya nggak bisa tahu, rasa yang kosong yang saya merasa sebelumnya itu sedikit demi sedikit terisi. Dan walaupun nggak ada logik ya, untuk orang yang logik seperti saya, orang Jerman kan semuanya harus logik, itu nggak masuk akal. Kenapa saya bisa diisi ya dengan nangis aja, dengan worship God ya, saya menyanyi ke Tuhan kan. All these songs, they're full of I love you God is awesome, you know, God you're my savior, and I mean there's so many beautiful things we say to God, and it's actually like in those moments it's like we're letting God in. In these moments it was like I was opening my heart that was so closed, so thick, so hard, so empty, kosong sekali. Dan saya buka hati saya waktu saya nyanyi, dan Tuhan bisa masuk. Tuhan baru bisa masuk. Dia bisa masuk, bisa isi. Isi dengan apa? Isi hati saya dengan Tuhan sendiri. Dengan cintanya Tuhan. Dengan cintanya Tuhan dan Tuhan sendiri. Dia yang datang dan tinggal di tempat kosong itu, as if this space was always made for God to live in. Nggak pernah ada, mungkin ya itu tempat kosong itu di dalam hati itu memang diciptakan untuk Tuhan tinggal di dalam. Nah, jadi itu dia kesaksiannya teman-teman ya. Jadi kesaksiannya itu ketika dia umur 16 tahun, mungkin itu masih remaja ya, dia sudah meninggalkan gereja, atau dalam bahasa lainnya dia sudah tidak beribadah lagi, dan itu sudah lama berjalan waktunya dia tidak pernah ke gereja lagi. Dan kemudian setelah dia menikah, berkeluarga, disitulah dia kembali untuk datang ke gereja, dan di dalam gereja itulah dia menemukan ada satu harapan, ada satu rasa dari Tuhan, di mana rasa yang kosong yang dia miliki selama ini diisi oleh Tuhan. Rasa nyaman itu, rasa damai itu, rasa sukacita itu dimiliki oleh dia, dan dia temukan itu di dalam gereja. Ketika dia membuka hatinya seperti yang dia sampaikan tadi, dia membuka hati untuk Tuhan, dia terus menyembah Tuhan, memuji Tuhan sampai dia menangis. Mungkin dia menangisnya karena sedih, selama ini dia tidak merasakan apa-apa, mungkin merasa kosong, terasa hampa, tidak ada apa-apanya, dan dia tidak percaya kepada Tuhan. Mungkin dari judul video tadi dibuat di situ kisah mualafnya Viola Mananta. Nah, ternyata judulnya itu tidak seperti yang diceritakan oleh Viola Mananta tersebut, teman-teman ya. Jadi ternyata ketika Viola ini datang ke gereja, tentu saja yang dia sembah, yang dia puji adalah Tuhan Yesus. Karena tidak mungkin
Tuhan lain yang dia sembah dalam gereja. Nggak mungkin Tuhan agama lain lah misalnya. Nah, tentu saja kalau di dalam gereja itu yang dia sembah Tuhan. Dan kemudian yang dia puji itu juga Tuhan. Tidak mungkin Tuhan dari agama lain. Nah, jadi seperti yang dia sampaikan bahwa ketika hatinya kosong dan itu sengaja diciptakan oleh Tuhan, hati yang kosongnya itu, supaya Tuhan bisa tinggal diam di dalam hatinya. Itu tepat seperti yang difirmankan oleh Tuhan Yesus. Dia mengatakan kepada pengikut-pengikutnya, bahkan sampai kepada kita sekarang, dia berkata, "Aku tinggal di dalam kamu, dan kamu tinggal di dalam aku." Dan juga di ayat yang lain, bahwa tubuh kita, diri kita ini adalah bait Allah, di mana ini merupakan tempat kediaman Allah atau roh Allah tinggal di dalam kita. Itulah sebabnya kita disebut bait Allah, bukan lagi bait Allah yang secara gedung, teman-teman. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Di situ dikatakan, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri." Ayat 20, "Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Nah, teman-teman, tubuh kita ini setelah ditebus dari hukuman dosa itu bukan milik kita sendiri lagi, melainkan itu milik Tuhan. Kita ini milik Tuhan. Ketika kita sudah ditebus, sudah dibayar lunas melalui apa? Melalui pengorbanan Kristus. Sehingga kita menjadi kepunyaan Allah. Dan ketika kita sudah menjadi kepunyaan Allah dan hidup kita menjadi baitnya Allah, di mana Allah tinggal di dalam kita, roh Allah tinggal di dalam kita. Nah, jadi saya rasa judul dari video saudara kita atau dari konten saudara kita Polemikus ini, itu judulnya hanya menghibur diri sendiri saja. Nah, teman-teman, yang pasti bahwa sampai saat ini Daniel Mananta dan bersama dengan istrinya masih belum mualaf. Dalam arti mereka masih tetap pengikut Kristus. Makanya tadi ketika saya lihat videonya, ketika ada bicara tentang kasih sayang Allah, kok diselipkan foto keluarga Daniel Mananta bersama dengan Ustadz Abdul Somad ya. Mungkin karena di podcast mereka kemarin pernah mereka bahas tentang kasih sayang Allah. Saya mau katakan bahwa kasih sayang Allah di dalam kekristenan itu sudah terbukti. Apa buktinya? Karena kasih itu perlu bukti, teman-teman. Jadi pertanyaannya, apa bukti Allah kita mengasihi kita? Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita. Apa buktinya? Tentu saja buktinya adalah Yesus Kristus yang telah berkorban untuk menyelamatkan kita. Karena begitu besar kasih Allah, itulah kasih Allah akan dunia ini terbukti dalam pengorbanan Yesus Kristus. Dan itulah sebabnya di dalam Efesus 2 ayat 8-9 dikatakan di sana, kita ini diselamatkan itu karena kasih karunia. Itu bukan hasil usaha kita untuk berbuat baik, melainkan itu pemberian Allah. Yesus itu pemberian Allah bagi kita untuk melunaskan seluruh hutang dosa kita. Kalau perbuatan baik itu merupakan dampak dari iman kita, dari kepercayaan kita, atau buah dari iman kita setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Masa kita diselamatkan namun kita tidak tahu diri, kita tidak berbuat baik? Kita ditebus itu supaya kita menjadi lebih baik dari
yang lama atau dari manusia lama kita itu harus kita tinggalkan. Kita ditebus menjadi yang baru supaya kita memperoleh buah-buah yang baru. Nah, itu saja yang mau saya tanggapi dari video itu, teman-teman. Saya rasa judulnya itu hanya menghibur diri mereka sendiri. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.